Arne Slot bisa meraih kejayaan di Liverpool jika bisa menyelesaikan masalah Jurgen Klopp di Anfield. Tapi masalah apakah itu? Yap, Liverpool telah kesulitan untuk mengatasi beberapa rival tertentu selama 2 musim terakhir dan ini harus diubah. Ini adalah masalah yang diwariskan oleh Jurgen Klopp yang seharusnya ditangani dengan cepat dan tepat. Namun Klopp dalam beberapa kesempatan gagal melakukannya. Saat ia bersiap untuk menyerahkan kendali Anfield, masalah tersebut kembali menjadi perhatian. Lalu bagaimana Arne Slot akan bisa mengatasi masalah ini? Simak penjelasannya sebagai berikut. Masalah serius Liverpool dengan tim papan atas. Catatan Liverpool yang tidak konsisten saat melawan rival utama mereka menjadi salah satu yang paling mengganggu sepanjang musim. Banyak yang menyoroti hasil imbang di Manchester United pada awal April lalu ketika tim Klopp mendominasi setan merah selama babak pertama, tetapi pada akhirnya membutuhkan penalti dari Mohamed Salah di menit akhir untuk bisa mengamankan hasil imbang 2-2. Ada cerita serupa sebelumnya saat pertemuan di Anfield ketika rentetan peluang yang terbuang sia-sia dan memungkinkan United lolos dengan raihan 1 poin dari hasil imbang tanpa gol. Fakta bahwa Manchester United juga menyingkirkan Liverpool dari Piala FA pada bulan Maret dengan cara membingungkan yang serupa, di mana tim Klopp menjadi tim yang jauh lebih baik. Apapun alasannya, The Reds terlalu sering gagal mengalahkan lawan tim papan atas Liga Inggris. Ya memang ada kemenangan penting di Arsenal pada putaran ketiga Piala FA, dan tentu saja kemenangan Chelsea di final Piala Liga. Namun di pertandingan Premier League, kemenangan Liverpool atas Tottenham Hotspur itu berarti mereka hanya memenangkan 2 dari 10 pertandingan melawan tim papan atas Liga musim ini, yaitu melawan Manchester United, Manchester City, serta trio London, Arsenal, Chelsea, dan Tottenham. The Reds hanya mengumpulkan 12 poin dari pertandingan-pertandingan tersebut. Manchester City yang paling jagoan dalam urusan melawan tim papan atas, kemudian disusul oleh Arsenal. Di bawah asuhan Jurgen Klopp, Liverpool pernah meraih poin lebih sedikit dari pertandingan melawan 6 tim papan atas, yaitu hanya 10 poin pada musim 2017-2018. Tapi Liverpool juga pernah meraih lebih banyak poin pada musim 2015-2016 di bawah asuhan pelatih asal Jerman itu. Meskipun saat itu, klub baru saja mengambil alih posisi pelatih. The Reds jauh tertinggal dalam 3 musim sebelumnya sebelum kedatangan Jurgen Klopp. Bahkan saat mereka menantang gelar pada musim 2013-2014 di bawah asuhan Brendan Rodgers. The Reds justru tampil superior atas tim-tim papan atas Liga Inggris pada musim 2016-2017 serta 2019-2020 dan secara mengejutkan di musim 2020-2021. Musim lalu, hasil laga tandang Liverpool mengenaskan. Mereka hanya meraih 1 kemenangan tandang dalam 11 laga tandang Liga Premier terakhir mereka atas rival papan atas, yaitu kemenangan 2-1 di Tottenham pada November 2022. Newcastle United dan Aston Villa juga membuat 6 tim papan atas kerepotan. Bahkan bisa dibilang, kini di Liga Inggris telah ada 8 tim yang layak disebut tim papan atas dalam 2 tahun terakhir. Jurgen Klopp sebagian berhasil memecahkan masalah ini di sebagian besar masa jabatannya. Dan sekarang tugas Arne Slot untuk melakukannya lebih baik lagi. Arne Slot bisa andalkan generasi berikutnya. Tak diragukan lagi bahwa selama Jurgen Klopp menjabat sebagai pelatih, dia selalu bersedia memberi kesempatan kepada pemain muda. Dalam waktu 3 bulan setelah mengambil alih kendali, ia telah memberikan debut kepada 6 pemain. Sementara dampak terus-menerus dari Trent Alexander-Arnold dan Curtis Jones menggarisbawahi jika seorang pemain yang cukup bagus, maka mereka akan tetap diperhitungkan di tim utama. Meskipun Jarell Quansah dan Connor Bradley menarik perhatian di musim ini, mereka bukanlah satu-satunya. Dan masih ada ruang lingkup yang cukup besar bagi setidaknya 3 pemain muda Liverpool untuk diberi kesempatan lebih besar musim depan di bawah Arne Slot. Semuanya memiliki pengalaman bermain di tim utama. Yang paling menonjol adalah Bobby Clark, yang setelah absen di sebagian besar paruh pertama musim ini karena cedera, sekarang menjadi opsi lini tengah tim senior yang matang. Ia telah mencatatkan 12 penampilan dalam musim ini, termasuk debutnya sebagai starter di Liga Premier, penampilan Eropa pertamanya, dan juga gol pertamanya. Jadon Danns membuat dampak besar selama waktunya yang singkat di tim senior.
tampil di Wembley dan kemudian mencetak 2 gol saat melawan Southampton di Piala FA. Dan meskipun baru berusia 18 tahun, ia memiliki atribut fisik untuk menghadapi sepak bola di tim utama. Namun yang paling menarik mungkin adalah Kaide Gordon, yang penampilannya baru-baru ini bersama tim U21 menunjukkan bahwa ia telah melampaui level itu, dan setelah tampil di semifinal Piala Liga lebih dari 2 tahun lalu, dia tahu dia bisa menangani pertandingan senior setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen selama 18 bulan. Ditambah lagi, sebagai pemain dengan sayap yang cepat, dia persis seperti tipe pemain yang akan dibutuhkan Liverpool musim depan di bawah asuhan Arne Slot. Faktor kembalinya kebugaran pemain seperti Ben Doak, jelaslah bahwa generasi berikutnya akan dapat menawarkan setidaknya satu pilihan jitu untuk Arne Slot musim depan. Pemain akademi siap gantikan pemain skuad utama. Musim panas lalu ketika Liverpool merombak lini tengah mereka, ada keyakinan bahwa The Reds juga membutuhkan bala bantuan di 2 posisi lini pertahanan. Liverpool butuh bek tengah baru, sementara bek kanan baru juga dibutuhkan untuk menjadi pelapis Trent Alexander-Arnold agar bisa membebaskan Trent untuk bermain di lini tengah jika diperlukan. Conor Bradley dan Jarell Quansah sama-sama memantapkan diri sebagai pemain tim utama musim ini dan menyelamatkan pemborosan transfer bagi Liverpool. Bobby Clark juga telah menunjukkan cukup banyak tahun ini untuk mengisi kekosongan itu. Ia mengikuti Bradley dan Quansah yang telah siap menjadi pemain skuad utama. Sementara Jadon Danns bisa dibilang secara fisik siap menjadi opsi serangan ke-6 bagi Liverpool. Lalu, manajer Arne Slot juga harus memutuskan apakah pemain seperti Kaide Gordon, Ben Doak, Louis Comas, dan James McConnell akan mendapatkan cukup kesempatan bermain atau akan dipinjamkan. Tanda tanya tentang masa depan jangka panjang pemain seperti Mohamed Salah, Darwin Núñez, dan Luis Diaz memberikan teka-teki lebih lanjut untuk Arne Slot. Jika diperlukan pengganti, bisakah jawabannya muncul dari pemain akademi? Pramusim akan menjadi audisi yang menarik bagi beberapa generasi The Reds berikutnya. Pemain seperti Trent Alexander-Doherty, Kieran Morrison, dan Amara Nalo tampaknya menjadi pemain berikutnya yang perlu diperhatikan. Dan terakhir, tidak akan mengejutkan jika satu penjaga gawang akademi akan masuk ke skuad tim utama musim panas ini, dan juga tidak mengherankan jika Kaumihin Kelleher dan Adrian juga pergi. Pemain seperti Vítězslav Jaros, Harvey Davies, dan Fabian Mrozek bisa bersaing untuk mengisi salah satu kekosongan. Sementara Cornel Misture yang berusia 17 tahun juga dinilai akan mampu bermain bersama skuad utama. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.